Bapa di dalam surga, dengarlah pujian yang menjadi doa setiap kami. Ingatkan kami ya Tuhan, sebelum kami setia, Engkau terlebih dahulu setia kepada kami. Sebab itu di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, bantu kami mengingat akan kasih setia pengorbananmu. Engkau setia bahkan ketika kami tidak setia. Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya kami terus boleh berjuang di dalam jalan kesetiaan kepadamu sampai akhir. Berkati urapi hamba-Mu, biarlah boleh memperkatakan hanya kebenaran firman-Mu saja. Berkati dan urapi kami semua anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang Tuhan dapati setia sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus berkuasa atas kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Remembering God's Faithfulness. Mengingat kasih setia Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-19 sampai 26. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ataupun yang dimanapun beribadah hari ini menggunakan gadget, saya akan menunjukkan bagian Alkitab supaya saudara dapat membacanya dengan leluasa tanpa terganggu. Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan bertertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali ada seorang pria yang sering mengalami kepalanya sakit, saudara. Pada awalnya dia pikir sakit kepala biasa, sebab itu dia hanya minum Panadol, saudara. Tetapi setelah minum Panadol 1 minggu, setiap kali obat Panadol itu habis, maka kepalanya jadi sakit kembali, saudara. Dia nggak tahan, dia pergi ke dokter. Bertemu dengan dokter, dia menyampaikan keluhan sakit kepalanya, maka kemudian dokter memberikan dia obat 3 hari untuk dia minum, saudara. Tetapi setelah 3 hari obatnya habis, maka kepalanya sakit kembali, saudara. Akhirnya dia datang kembali ke dokter, dan dokter menyarankan untuk di-scan, saudara, kepalanya. Saudara, setelah di-scan, saudara, kemudian dokter itu berkata, lebih baik Bapak saya rujuk kepada dokter ahli syaraf. Nah, saudara, setelah bertemu dengan dokter ahli syaraf, dibaca hasilnya, dokter ahli syaraf itu berkata, Pak, ternyata di kepala Bapak, di antara hidung dan mata di tengah-tengah itu tumbuh tumor dan tempatnya sangat sulit. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pengobatan lain
kecuali dioperasi, dibedah. Tetapi Bapak mesti siapkan hati. Karena tumor itu di kepala Bapak selain posisinya sulit, ada banyak saraf-saraf yang menempel sehingga ada resiko yang sangat besar. Kalau Bapak dapat anugerah mungkin sembuh, tetapi ada resiko mungkin Bapak kalau tidak buta, Bapak kehilangan ingatan. Saudara, setelah ngobrol panjang lebar, ternyata mereka berdua sama-sama anak Tuhan, maka dokter itu berkata kepada pria ini, "Pak, Bapak lebih siap mana? Kehilangan penglihatan atau kehilangan daya ingat?" Kehilangan penglihatan atau kehilangan ingatan? Beda tipis, saudara ya. Saudara, ini pertanyaan yang sulit, saudara ya. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau saudara ada di posisi pria ini ditanya mana yang saudara pilih. Kehilangan penglihatan atau kehilangan ingatan. Saudara, setelah beberapa hari, saudara, pria ini kemudian berkata kepada dokter, "Pak, saya siap dioperasi. Saya siap untuk kehilangan penglihatan. Asal saya masih bisa ingat orang-orang yang saya kasihi. Saya bisa ingat Pak Dokter yang akan menolong saya." Saudara, kadang-kadang kita juga seperti pria ini sering ada di dalam dilema yang sulit. Ada dalam situasi yang sukar. Sama seperti penulis surat ratapan, yaitu Nabi Yeremia. Dia mengalami situasi yang sangat sulit, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia begitu terguncang hatinya. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-18, maka saudara mendapatkan kata-kata yang begitu mengguncang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia berkata, "Aku dipukulnya." Sebetulnya dia mempersonifikasikan dirinya dengan bangsa Israel yang sedang dihukum oleh Tuhan. Saudara, Yeremia adalah seorang yang menyaksikan secara langsung bencana yang menghancurkan kota dan penduduk Yerusalem pada tahun 586 before Christ. Saudara, Yerusalem itu kota yang sangat-sangat sakral bagi umat Allah, khususnya bagi para nabi. Saudara tentu ingat kisah Daniel. Ketika dia dibuang, saudara, dia tetap berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem, saudara. Di tengah-tengah pembuangan dia tetap memandang kepada Yerusalem, kota Allah. Saudara, di dalam ayat yang pertama, pasal yang ketiga, saudara, Yeremia berkata, "Akulah orang yang melihat sengsara yang disebabkan cambuk murkanya." Saudara, Yeremia berkata, "Tuhan menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan." Saudara, Yeremia ada di dalam kondisi yang sangat sulit, saudara. Saudara, di satu sisi Yeremia sadar semuanya ini terjadi oleh karena dosa bangsa Israel. Yeremia sangat menyadari ini adalah karena murka Allah atas dosa bangsa Israel. Tetapi di sisi yang lain, saudara, Yeremia mengharapkan pertobatan bangsanya. Yeremia berharap bangsanya boleh bertobat. Sebab itu Yeremia tidak henti-hentinya menyampaikan firman Tuhan, mengajak bangsanya untuk bertobat kembali kepada Tuhan.
Tetapi apa yang ditakutkan oleh Yeremia justru itulah yang terjadi. Yaitu murka Allah menimpa bangsanya. Apa yang diharapkan Yeremia tidak terjadi. Yeremia berharap bangsanya bertobat kembali kepada Allah. Tetapi justru yang ditakutkan Yeremia itulah yang terjadi. Murka Allah menimpa umat Allah. Yeremia bergumul hebat akan murka Allah yang menimpa bangsanya. Seolah-olah Yeremia merasa sia-sia semua pelayanannya. Sia-sia semua pengorbanannya. Sia-sia semua firman yang disampaikannya. Saudara, kalau membaca kisah Yeremia, saudara mendapati bagaimana Yeremia itu mau dibunuh oleh bangsanya sendiri. Disalah mengerti oleh bangsanya sendiri. Tetapi kasih Yeremia kepada bangsanya begitu besar. Yeremia tidak bergeming, Yeremia terus setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memahami kondisi Yeremia, kita perhatikan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Kata ipu itu adalah getah satu pohon yang biasanya dipakai untuk dioleskan di panah satu bangsa, sehingga ketika panah itu ditembakkan, panah itu ketika menancap kepada korban atau kepada sasaran, maka sasarannya akan segera mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menolong kita memahami, saya memberikan beberapa terjemahan, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat 19-20 mengatakan memikirkan pengembaraan dan kemalanganku. Saudara, kata memikirkan itu ada unsur aktif, saudara. Memikirkan, bukan kata ingatlah, tetapi kata memikirkan atau mengingat, saudara. Sebab itu NIV, saudara, menerjemahkan dengan I remember my affliction. Saudara, ada sesuatu yang aktif dilakukan, dikerjakan. Remembering my affliction. Ini terjemahan King James. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia tenggelam di dalam satu keadaan di mana dia terperangkap dalam kegelapan emosional yang begitu dalam. Kenapa, saudara? Karena Yeremia sangat mencintai bangsanya. Yeremia terus bertahan untuk mengasihi bangsanya meskipun dia disalah mengerti. Yeremia bahkan berulang kali tetap bertahan dan setia, bahkan ketika dia akan dibunuh oleh bangsanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai di sini kita mengerti Yeremia tenggelam dalam duka yang teramat dalam. Tenggelam dalam duka yang terus-menerus telah membuat Yeremia berada di dalam satu kondisi gua yang begitu gelap. Dia tidak mampu melihat apa-apa kecuali kegelapan itu sendiri. Yeremia bahkan tenggelam dalam duka dan meracuni hidup dengan kepahitan. Saudara, tenggelam dalam duka yang begitu dalam membuat Yeremia tak habis-habisnya mengeluh, dan mengeluh. Bahkan lebih jauh lagi di ayat yang ke-20 kita mendapati Yeremia oleh karena kegelapan itu dibawa kepada kondisi depresi dan putus asa. Saudara, Yeremia teringat akan kejayaan Yerusalem. Kota Allah yang dibangga-banggakan. Kota Allah yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Yeremia teringat sahabat dan handai taulannya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tenggelam dan terperangkap di dalam duka. Seringkali membawa kita tidak bisa melihat apapun. Kecuali melihat kesusahan diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita seringkali juga dapat mengeluh karena kita membandingkan diri kita dengan keadaan orang lain yang lebih baik. Ada orang yang berkata Tuhan itu memang baik ketika dia dalam keadaan depresi. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Tetapi Tuhan itu baik untuk orang lain, bukan untuk diriku. Tuhan itu memang kasih adanya, tetapi dia mengasihi orang lain, bukan diriku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali keadaan-keadaan ini juga menimpa kita, saudara. Kita lupa, kita lalai merenungkan bahwa keadaan kita bisa saja lebih buruk seharusnya. Bukankah seharusnya sebagai orang yang berdosa, kita selayaknya menerima murka Allah? Bukankah seharusnya hidup yang kita hidupi sekarang ini, itu adalah anugerah yang besar. Seharusnya kita tidak pantas untuk menghidupinya. Tapi Tuhan karuniakan kepada kita dengan begitu limpah. Di dalam hidup kita, kita menemukan banyak alasan untuk tetap mengucap syukur. Tetapi ketika kita tenggelam di dalam kegelapan duka, saudara, kita tidak dapat lagi melihat alasan betapa keadaan kita ini jauh lebih baik. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebab itu ingatlah kasih setia Tuhan saat Anda mengalami kesulitan. Karena kasih setia Tuhan seperti teropong yang dapat menolong Anda melihat jauh ke depan melampaui keadaan sulit sekarang ini. Saudara memilih untuk mengingat kasih setia Tuhan akan membawa kepada pengharapan. Saudara, bagaimana Yeremia bisa berbalik dari keputusasaannya? Bagaimana Yeremia bisa keluar dari gelapnya perangkap duka yang begitu mematikan? Saudara, sangat menarik kalau kita perhatikan ayat 21, saudara. Firman Tuhan dimulai dengan kata tetapi. Saya seringkali memberitahu saudara, ketika Alkitab mencatat kata tetapi, maka saudara boleh memberikan perhatian lebih. Karena setelah kata tetapi, itu pasti ada hal yang penting. Ada hal yang kontras yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, kata kerja kuperhatikan itu sebetulnya mengandung kata kukembalikan. Secara literal, saudara ya. Saudara, di ayat 21a ini secara literal dapat kita terjemahkan, hal ini aku kembalikan ke dalam hatiku, dalam pikiranku. Nah saudara, sebab itu saudara, NIV menerjemahkan, yet this I call to mind. Ya, hal ini aku panggil kembali, aku recall kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan ini, ungkapan Yeremia ini menjelaskan kepada kita bahwa Yeremia telah mengisi hatinya dengan hal-hal yang lain. Hatinya begitu dikuasai oleh gundah gulana dirinya. Dia terus mengisi dirinya dengan kemalangan bangsanya. Saudara, dia membayangkan Tuhan, kalau Tuhan itu adil, bukankah seharusnya Tuhan menghukum bangsa Babel? Bukannya Tuhan harusnya menghukum bangsa Asyur? Kenapa Tuhan menghukum bangsa kepunyaanmu sendiri? Biji matamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal ini terus diingat dan mengisi pikiran Yeremia. Saudara, sampai di ayat 21. Sekarang Yeremia memutuskan untuk mengisi hati dan pikirannya dengan kebenaran ilahi. Kebenaran ini sempat tersingkirkan, bahkan sempat terlupakan
Sekarang Yeremia memutuskan untuk memanggilnya kembali, untuk mengingatnya kembali, dan mengambilnya kembali, memasukkan dalam pikirannya kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Yeremia ingat kembali? Ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, Yeremia mengingat kasih setia Tuhan itu tidak pernah gagal. Yeremia mengingat kasih setia Tuhan itu selalu baru. Saudara, menarik, kata baru di sini mengandung pengertian tak terduga. Bukan baru dalam pengertian sekedar waktu, tetapi baru dalam pengertian kualitasnya. Baru yang memberikan kejutan, baru yang memberikan surprise. Yeremia teringat kembali akan kebaikan Tuhan, karakter Tuhan yang dapat diandalkan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berubah sekalipun kehidupan bangsa Israel, bangsanya Yeremia itu berubah-ubah. Yeremia belajar percaya dan menantikan waktu Tuhan. Kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Yeremia menggunakan 3 kata yang sangat luar biasa. Saudara perhatikan ketika dia mengucapkan di ayat 22 dan 23. Ada 3 kata sifat yang begitu melekat dan mempunyai arti yang sangat mirip. Yang pertama, kata kasih setia, yaitu kata chesed. Kata chesed itu adalah gambaran kasih setia Allah yang diikat di dalam satu perjanjian, saudara. Dan Allah memutuskan untuk tetap memegang perjanjiannya. Ada orang yang berkata, aduh kalau ngelihat bangsa Israel yang tegar tengkuk begitu ya, yang susah banget diajar. Bukankah terlalu mudah bagi Tuhan untuk musnahkan saja, ambil bangsa yang baru? Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan punya chesed, kasih setia yang Tuhan nyatakan di dalam satu ikatan perjanjian. Satu kali Tuhan berjanji, tidak ada yang bisa membatalkan. Satu kali Tuhan berjanji, tidak akan pernah gagal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata yang kedua yaitu rahmat. Dan kata yang ketiga yaitu kesetiaan. Saudara, kata rahmat itu adalah kata yang dipakai, yang ditunjukkan oleh Alkitab, betapa Allah itu mengasihi manusia yang berdosa. Sekalipun sudah berdosa, Tuhan Allah tetap menyatakan kebaikannya. Dan yang ketiga, saudara, kata kesetiaan. Saudara, kata kesetiaan di sana menggunakan kata emuna, saudara. Kesetiaan yang lebih luas daripada sekedar chesed. Artinya kasih Allah itu bukan hanya diberikan untuk bangsa Israel, tetapi ingin menunjukkan bahwa kasih itu nanti selanjutnya akan diperluas memberkati banyak bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia ketika mengingat hal ini, tiba-tiba jiwanya disegarkan. Tiba-tiba hatinya berlimpah-limpah rasa syukur. Dan cara pandangnya menjadi cara pandang yang baru. Saudara, kesetiaan Allah merupakan fondasi yang kuat untuk menyandarkan hidup kita yang dapat bergoncang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui penggunaan 3 kata yang nyaris sama ini, Yeremia menegaskan keutamaan kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, musibah dan dosa dapat membuat kita putus asa. Namun karakter kebaikan Tuhan yang lebih kuat dari tembok besar Tiongkok
dapat selalu diandalkan. Kasih setia dan karakter kebaikan Allah itu tidak pernah gagal. Oleh karena Dia sendiri di dalam segala kebesaran kasih-Nya rela menjadi manusia. Bahkan rela mati di tempat yang paling hina, yaitu di atas kayu salib. Menjadi terkutuk bagi saudara dan bagi saya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kesadaran tentang kebaikan ilahi ini menjadi penghiburan yang teguh, bahkan sekalipun dunia menjadi runtuh. Penghiburan akan karakter kebaikan Allah yang kita sadari, yang kita ingat terus-menerus, akan memberi kepada kita benteng pertahanan yang tidak pernah bobol oleh panah api si jahat yang berusaha menuduh bahwa Allah itu tidak baik, yang berusaha menghancurkan bahwa karakter Allah itu tidak setia. Saudara, ketika kita digoda oleh dosa, kita akan berpikir bahwa Allah itu ingin merampas kesenangan kita. Iblis berusaha memasukkan pikiran-pikiran jahat. Tahu nggak kamu kenapa Tuhan gak ingin kamu berdosa? Karena Tuhan gak pengen kamu senang. Sebab itu jangan percaya kepada Tuhan, kata iblis. Itulah panah iblis yang begitu jahat. Saudara, ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, iblis sekali lagi tidak tinggal diam. Iblis akan mengatakan, sudahlah, kamu sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan pun malu punya anak seperti engkau. Sudah, Tuhan sudah membuang engkau karena dosamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia mengingatkan kita, tidak untuk selama-lamanya Allah mengucilkan umatnya. Di ayat 31 kita membaca, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena waktu Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Apa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tidak ditimpakannya. Justru apa yang tidak pantas kita terima, justru Tuhan berikan kepada kita. Dengan mengingat kasih setia Tuhan yang begitu besar, kita akan tetap bertahan di tengah-tengah segala kesulitan. Ingatlah kasih setia Tuhan saat Anda mengalami kesulitan. Karena kasih setia Tuhan seperti teropong yang dapat menolong Anda melihat jauh ke depan, melampaui keadaan sulit sekarang ini, bahkan sampai kekekalan. Saudara, kasih Tuhan kepada saudara bukan hanya di dunia ini, tapi kasih setia Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Itulah tujuan Tuhan. Seringkali Dia mendisiplin kita, seringkali Dia mengganjar kita, tetapi Dia mengganjar kita seperti seorang ibu yang memukul anaknya supaya anaknya menjadi lebih baik. Bukan hanya anaknya yang menangis, tetapi ibu itu pun menangis. Saudara, ketika seorang ibu dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan mengganjar anaknya, saudara, seorang ibu mengganjar dengan porsi yang tepat, dengan porsi yang tepat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga Tuhan ketika harus mendisiplin umatnya. Saudara, bukan hanya dari sisi Tuhan, Allah mengganjar
Bukan hanya pas untuk Tuhan, tetapi juga pas untuk kita anak-anaknya. Tuhan tahu persis seberapa kuat kita menanggung ganjarannya. Sebab itu saudara, Tuhan tahu kita tidak sanggup naik ke atas kayu salib. Sebab itu Tuhan harus datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali kepada pria yang tadi akan dioperasi. Setelah dia berkata dia akan dioperasi, saudara, seorang hamba Tuhan yang sudah mendengar banyak pergumulannya, sebelum operasi itu berlangsung, melakukan visit untuk sama-sama berdoa. Saudara, hamba Tuhan itu karena sudah sangat dekat dengan pria ini berkata, saudaraku, dokter sudah berkata resiko yang engkau akan terima. Engkau kehilangan penglihatan atau daya ingat. Dan engkau dengan penuh iman berani mengambil resiko untuk rela kehilangan penglihatan asal engkau masih memiliki daya ingat. Sebelum operasi ini, boleh enggak saya bertanya, kalau ada 10 orang yang kau harus ingat, boleh enggak kau ingat nama-namanya? Siapa aja 10 orang yang kau ingat? Kita enggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Tapi paling tidak, kalau sampai pun kamu harus kehilangan ingatan, paling enggak sebelum operasi, engkau mengingat mereka. Coba ingat 10 nama. Saudara, pria ini mulai berkaca-kaca, mulai sedih, saudara. Dia berusaha mengingat 10 nama. Kemudian hamba Tuhan itu berkata, kalau seandainya 5 nama harus engkau lepaskan, siapakah 5 nama yang harus engkau lepaskan? Saudara, pria ini semakin tenggelam. Kemudian hamba Tuhan itu berkata, terakhir sebelum kita berdoa, kalau di antara 5 hanya ada 1 nama yang kau harus ingat, siapakah pribadi yang kau ingat-ingat? Tidak usah kasih tahu saya, kata hamba Tuhan itu. Tapi biarlah itu menjadi persembahan imanmu kepada Tuhan. Saudara, setelah itu mereka berdoa dan operasi berjalan. Setelah beberapa waktu, saudara, cukup panjang, saudara, operasi selesai. Dan ketika dia masih di dalam posisi di kamar recovery, saudara, dia ditemani oleh hamba Tuhan dan keluarga. Setelah pelan, dia mulai tersadar kembali, saudara. Dia melihat sekeliling, dia bisa melihat dengan jelas. Dia berkata, puji Tuhan. Dia seperti mendapatkan kehidupan yang baru. Selama ini dia bisa melihat, tidak pernah berkata puji Tuhan. Saudara bisa melihat berkata puji Tuhan gak, saudara? Tapi hari itu, pria itu berkata, puji Tuhan, saya bisa melihat. Kemudian dia mulai berusaha mengingat. Puji Tuhan, dia masih ingat, saudara. Ingat. Kemudian hamba Tuhan itu bertanya, siapakah 1 nama yang kau ingat sebelum kau operasi? Pria itu dengan menangis berkata, aku hanya ingin ingat Tuhan. Aku hanya ingin ingat Tuhan. Aku hanya ingin ingat Tuhan. Aku bisa lupa kepada anak dan istriku. Tapi aku doa, aku mohon Tuhan, biarlah aku boleh ingat Engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah kasih setia Tuhan saat Anda mengalami kesulitan. Karena kasih setia Tuhan seperti teropong yang dapat menolong saudara melihat jauh ke depan
bahkan sampai kepada kekekalan. Saudara, ingatlah Tuhan yang kasih setianya tak berkesudahan. Ingatlah kepada Tuhan yang kasihnya, yang rahmatnya selalu baru. Bahkan Yeremia sebagai hamba Tuhan sekalipun melewati masa yang sulit, dia kembali mengalami surprise dari Tuhan. Ketika bagaimana Tuhan memulihkan umat Allah. Ketika bagaimana Tuhan memanggil kembali umat Allah. Saudara, maukah engkau mengingat Allah yang kasih setianya besar? Mari kita berdoa. Apa yang menjadi pikiranmu saat ini? Seminggu ini, sebulan ini, mungkin setahun belakangan ini, bahkan 2 tahun belakangan ini. Apa yang begitu mengisi pikiranmu? Hal-hal apa yang kau biarkan yang terjadi di sekelilingmu, mengisi pikiranmu, mengisi hatimu. Pelan tapi pasti engkau terperangkap dalam pikiran-pikiran itu. Engkau tidak menyadari dunia berusaha mengisi pikiranmu dengan ketakutan-ketakutan, dengan kecemasan-kecemasan. Bahkan dengan kesenangan-kesenangan. Ketika kesenangan itu tidak engkau dapatkan, engkau mulai mengeluh. Ketika penghargaan itu mulai engkau tidak dapatkan, engkau mulai marah. Engkau biarkan kekhawatiran itu mencengkeram hatimu. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata, ingatlah akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu baru. Apakah engkau mau mengisi hatimu, pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran ilahi yang akan menyingkirkan segala kekhawatiran, kesenangan, ketakutan, kecemasan yang ada dalam pikiranmu. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan isi aku dengan kebenaran-Mu. Tuhan isi aku dengan firman-Mu. Supaya dunia dengan segala keindahannya, dengan segala kegelapannya, tidak menjebak aku. Sehingga membuat aku begitu mudah disetir. Berdoalah masing-masing kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, bantu kami mengingat apa yang harus kami ingat. Berikan kami kuasa ya Tuhan, untuk melupakan apa yang harus kami lupakan. Supaya hidup kami hanya dipenuhi oleh kebenaran ilahi, yang senantiasa menjadi sumber sukacita sejati di dalam hidup kami. Kami tidak lagi disetir oleh keadaan-keadaan dunia ini. Tapi hidup kami mengalami kepuasan sejati di dalam firman-Mu. Biarlah kami boleh mengingat keset kasih setia Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat rahmat Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat kesetiaan emunah yang dari Tuhan. Dan hidup kami menjadi hidup yang berkelimpahan pengharapan. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, Tuhan beri kami kuasa untuk mengisi diri kami, mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran ilahi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seluruh anak-anak-Mu hari ini.
Lepaskanlah, bebaskanlah mereka. Kalau mereka terikat oleh rantai-rantai kekhawatiran yang menjerat mereka. Sehingga mereka terus-menerus ada di dalam situasi mengeluh, putus asa, mengasihani diri. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu ini. Berikanlah kebenaran-Mu yang sejati. Ini doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.